Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Dengan mengucapkan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita ikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata mencari keridhaan Allah, memohon tambahan ilmu tentang agamanya daripadanya. Mudah-mudahan saki baki umur kita akan lebih diberkati olehnya, akan lebih baik daripada yang telah berlalu. Amin. Amin. InsyaAllah, Ustaz. Bagi menzahirkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia-Nya, kita ucapkan kalimah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bagi menzahirkan kasih sayang kita, cinta kita pada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, pada hari di mana anak pinak dan harta benda tidak memberikan apa-apa manfaat sedikit pun bagi kita, kecuali kita datang menghadap Allah dengan membawa sekeping hati yang salim. Hati. Kita ucapkan salam kepada Nabi, salawat dan salam Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita menyambung apa yang telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas. Pada minggu lepas kita bicara tentang sesuatu yang paling setia menemani kita hingga ke alam barzakh, ke alam akhirat. Lain tidak adalah amal kita. Sungguh pun Nabi memberitahu kita yang akan mengikuti kita bila kita mati ke tanah perkuburan ada 3. Keluarga, anak pinak, harta benda, dan amal.
keluarga balik, harta benda balik, tapi amal sama ada amal baik atau amal buruk akan terus menemani mayit mulai pada alam barzah hingga dibangkit di akhirat. Seseorang mungkin semasa hidupnya tidak punya anak, boleh jadi. Sehingga tidak ada yang mengantarnya ke tanah perkuburan. Seseorang mungkin semasa hidupnya tidak punya harta. Sehingga semasa meninggal tidak ada harta yang mengantarkannya ke tanah perkuburan. Tetapi tidak mungkin seseorang tidak punya amalan semasa hidupnya. Sama ada amalan yang baik atau amalan yang buruk. Setiap seseorang yang hidup pasti punya amal. Sama ada baik atau buruk. Dan itulah yang akan setia menemaninya di alam barzah hingga akhirat. Minggu lepas kita telah jelaskan bila amal seseorang itu amal yang baik akan dijilmakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang sangat tampan, sangat menarik, berwajah berseri-seri, dan sentiasa memberikan harapan baik bagi si mayit. Walaupun sebelumnya si mayit tidak mengenali siapa makhluk yang sangat cantik yang setia menemaninya ini. Sehingga si mayit bertanya, "Man anta?" Awak ni siapa? Wajah awak begitu berseri-seri. Muka awak ni tentulah membawa kebahagiaan. Si makhluk yang dijilmakan boleh berkata-kata oleh Allah ni menjawab, "Ana amalukas soleh." Aku adalah amalmu yang baik. Demikian sebaliknya, si mayit di alam barzah tiba-tiba didatangi satu makhluk hidup yang boleh berkata-kata, boleh bercakap, dan boleh diajak berkata-kata. Wajahnya sangat huduh, baunya wal'iyadzubillah, mukanya langsung tidak menampakkan keceriaan, apalagi keberkatan, kebaikan. Tapi ia sentiasa dekat, melekat, berdamping dengan si mayit. Dengan penuh rasa takut, si mayit bertanya, "Man anta?" Awak ni siapa? Makhluk yang sangat hodoh, itu rupanya jilmaan daripada amal buruknya. Dia kata, "Ana amalukal khobith." Aku adalah amalmu yang buruk yang pernah kamu lakukan di dunia. Itu hadis yang kita pelajari minggu lepas, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Saya ingin menambahkan penjelasan ini. Berdasarkan lagi satu hadis yang sebenarnya agak panjang hadisnya, tapi saya sampaikan atau saya berikan pelajaran melalui nota pendek itu separuh sahaja. Nanti lengkapnya insya Allah saya bacakan. Lihat dalam nota, ini sebagian daripada hadis yang berkaitan dengan amal yang akan menemani di alam barzah, dan juga amalan yang akan memberi bebanan yang dahsyat
di alam barzakh. Jadi ada amal yang akan menolong, melindungi si mayit daripada siksa kubur. Ada amalan yang justru menyegerakan siksa kubur menimpa si mayit tersebut. Wa'iyadzubillah. Hadis ini bersumber daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini yakni hadis hasan diriwayatkan oleh Nasir Al-Albani dalam kitabnya Shahihut Targhib. Al-Albani ya, bukan Abani, kurang lam itu. Al-Albani, bukan Al-Abani. Baik, saya bacakan hadisnya dan terjemahnya sudah ada. Ini sebagiannya, separuh saja. Innal mayyita, sesungguhnya mayit, idza wudi'a fi qabrihi, apabila ia diletakkan, bahasa untuk orang kafir, disemadikan. Apabila mayit itu telah disemadikan, diletakkan, dibaringkan fi qabrihi, dalam kuburnya, lalu timbus dan yang menghantarnya pun balik ke rumah, wa annahu yasma'u, dan sesungguhnya si mayit ini mendengar khafqani alihim, suara capal, slipper, terumpah kasut orang-orang yang menghantar ke kuburan. Hentakan kaki orang yang menghadap kuburan, meninggal kubur itu, didengar oleh si mayit. Allahu Akbar. Dia mendengar. Ya, rupanya mata batinnya, telinga batinnya lebih tajam daripada telinga jasmaninya. Karena telinga jasadnya sudah hancur, sudah mulai tidak berfungsi, sarafnya sudah rusak. Tapi jiwanya masih mendengarnya. Yuwallunal mudbirin, ketika yang menghantar jenazah itu balik berpaling meninggalkan tanah perkuburan itu. Fa in kana mu'minan, maka jika si mayit itu orang mukmin, muslim, kanatis salatu inda ra'sihi, adalah ibadah solatnya berada di dekat kepala si mayit. Allahu Akbar. Amal ibadah berupa solatnya, khasnya solat fardunya, dan pada umumnya, secara amnya, solat sunatnya, duduk berada di dekat kepalanya. Menjadi penjaga di situ. Wa kana siyamu an yaminihi. Adapun puasanya, puasa fardunya ke, puasa sunatnya ke, duduk berjaga di sebelah kanannya karena si mayit. Ini di alam barzakh. Ketika kita balik meninggalkan orang itu di tanah perkuburan. Ibadah puasanya duduk menjaga si mayit ini di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu an shimalihi, dan adalah amal ibadah zakatnya, zakat wajibnya atau sedekah sunnahnya, semua duduk berjaga di sebelah kiri si mayit. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqat was salat wal ma'ruf wal ihsan ila nas inda rijlihi. Adapun amal-amal kebaikan yang lain,
Selain solat fardunya, puasa fardunya, zakat fardunya. Selain itulah perbuatan baik yang lain, berbaik pada orang lain, suka tolong orang, berbakti pada mak bapak, zikir dan wiridnya umpamanya. Apa saja amal-amal soleh yang dilakukan selain yang 3 tadi, duduk berjaga di bagian kakinya. Artinya mayat ini cukup dijaga dengan ketat. Ada 4 security guard-nya. Di kepala ada yang jaga, sebelah kanan ada jaga, kiri ada jaga kaki. Apa tujuannya? Ini hadis Nabi. Rupa-rupanya berjaga di situ. Fayu'ta min qibali ra'sihi fatakul as-salah. Malaikat datang nak menemui si mayat ini untuk mempertanggungjawabkan amalnya dari arah kepalanya. Datang dari arah kepala. Tiba-tiba fatakulus salat. Amal solatnya berkata, ma qibali madkhal. Engkau tak ada laluan. Tak ada laluan dari tempatku ini. Solat tidak membenarkan. Malaikat tanya bertubi-tubi pada si mayat ini melalui kepalanya. Solat kata, jangan. Tak ada laluan bagi kamu untuk mendekati si hamba Allah ini. Solat sudah menjadi pelindungnya. Tumma yu'ta man yaminihi. Malaikat lari. Datang dari sebelah kanannya. Sebelah kanan pula ibadah puasa. Berkata, ma qibali madkhal. Tak ada laluan bagi awak dari arahku ini. Puasa tidak membenarkan. Malaikat ni lalu nak menemui si mayat ini dari sebelah kanan. Allahu Akbar. Lari ke sebelah kiri. Sebelah kiri pula zakatnya berkata, awak tak ada laluan dari tempat ini. Tak ada. Jangan maksa. Tak ada pintu untuk awak mendekati si hamba Allah ini. Kata zakat, amalan si mayat ini. Kemudian apa? Umma yu'tamin kibali rijli. Malaikat ini akhirnya datang. Coba tidak mendekati si mayat ini dari arah kakinya. Tiba-tiba dari arah kakinya, semua amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan di dunia, selain sholat, zakat, dan puasa tadi, berkata kepada malaikat, ma qibali madkhal. Tak ada laluan bagi awak melalui aku. Tutup. Ringkas kata, mayat ini dilindungi oleh amal-amal baiknya. Solatnya, puasanya, zakatnya, semua amalnya melindunginya. Arah kepala, arah kanan, arah kiri, arah kaki. Selamat mayat ini. Daripada soalan bertubi-tubi daripada malaikat. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat? Karena malaikat tidak mampu nak mendekatinya, dihalang oleh solat. Tengok bagaimana powerfulnya amal soleh yang kita lakukan. Sangat powerful. Malaikat tak berani nak memaksa mendekati
si mayit tadi. Dan malaikat memang tidak diizinkan untuk melawannya. Melawan amalan solat, melawan amalan zakat, puasa dan amalan soleh. Tak diizinkan. Malaikat bahasa kita, surrender lah. Sudah, kalau begitu aku tak paksa nak jumpa si mayit yang bala ini. Kemudian apa yang berlaku? Fayuqalu lahu. Tiba-tiba ada suara. Dikatakan pada si mayit ini, Ijlis. Ada arahan. Kalau begitu kamu duduklah. Ijlis, duduk. Habis nak jumpa dari sini tak boleh curah. Akhirnya ada suara. Ijlis. Duduk sajalah. Fayajlisu. Lalu si mayit ini duduk. Ini di alam barzah. Kita perlu bayangkan macam duduk. Bukankah itu dah timbus dengan tanah? Kita tak perlu bayangkan itu. Alam barzah bukan di tanah kubur. Bukan di tanah pekuburan. Tapi di alam kubur. Yang sudah berlainan dimensi dengan kita. Yang sudah tidak lagi terbatas dengan time and space. Tidak lagi dipengaruhi oleh masa dan ruang seperti sekarang ini. Ruang dan masa yang berlaku bagi kita sekarang tidak lagi berlaku di sana nanti. Jadi kita tidak perlu fikirkan memang tidak sampai. Kita fikirkan bagaimana keadaan seorang yang telah tinggal di alam yang lebih tinggi dimensinya. Lalu orang ini duduk dengan selesa. Selamat daripada pertanyaan bertubi-tubi yang sepatutnya disampaikan oleh malaikat kepadanya. Selamat dia. Qad muttilat lahu samsu wa qaddanat lil ghurub. Semasa duduk itu kata Nabi, telah diperlihatkan, digambarkan matahari sudah hampir terbenam. Maknanya ia merasakan si mayit ini, sudah petang hari. Sudah petang nampaknya. Sebab matahari sudah hampir terbenam. Lalu dikatakan pada mayit ini, Ara'aitaka hadzalladzi kana satafa'al? Apa pendapatmu? Kemudian ditanyakan, apa pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Orang yang berada di seberang sana itu. Kamu nampak tak? Di sana tu kamu nampak ada seseorang. Apa pendapatmu tentang orang itu? Si mayit melihat, oh iya, di sana ada seseorang. Kata malaikat, akhbirna amma nas'aluka anhu. Tolong beritahu aku, katakan pada aku tentang dia. Apa kesaksianmu tentang dia? Kamu nampak lelaki sana tu? Nampak. Tolong beritahu pada aku apa kesaksianmu tentang dia kepada aku. Itu pertanyaan malaikat. Dia sudah duduk selesa, penuh dengan yakin ini orang menjawab. Ara'aitaka hadzal rajul ladzi kana qablakum? Sama maknanya, madza taqulu fi madza tashhadu alaihi? Apa pendapatmu dan apa kesaksianmu atasnya? Fayaqul, si mayit berkata dengan penuh yakin, Muhammad. Iya. Aku kenal orang itu adalah Muhammad. Ashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah. Wa annahu jaa bil haqqi min indillah. Dan aku bersaksi bahwasanya dia telah datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah. Kata mayit, itu kesaksianku tentang orang yang ada di sana itu.
Aku yakin dialah Muhammad namanya. Dia utusan Allah. Dan aku bersaksi dan yakin dia telah datang kepada kami dahulu dengan membawa kebenaran daripada Allah. Dan aku meyakini dia. Setelah malaikat mendengar jawaban yang cukup yakin dari si mayit ini. Apa kata malaikat? Fayuqalu lahu, dikata pada si mayit. Wa ala dzalika huyyit. Atas kalimat dan kesaksian itulah dahulu kamu dihidupkan. Betul, wahai hamba Allah. Dahulu masa kamu hidup, kamu bersaksi bahwa dia itu adalah Muhammad Rasulullah. Ya. Wa ala dzalika mutta. Dan atas kesaksian itu jugalah dahulu kamu dimatikan. Masa kamu mati pun kamu dimatikan atas syahadah dia Muhammad Rasulullah. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Dan atas kesaksianmu itu jugalah kelak kamu akan dibangkitkan di akhirat. InsyaAllah. Kesimpulannya, malaikat mengakui, iya, aku menyaksikan bahwa kamu hidup atas dasar syahadah. Mugi Allah Tuhan satu-satunya, Muhammad utusannya, kamu mati pun atas syahadah, dan nanti kamu dibangkitkan pun atas syahadah. Itu pengakuan malaikat. Kesaksian mayit tadi diakui dan dibenarkan oleh malaikat. Apa yang berlaku selepasnya? Tsumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Kemudian dibukakan bagi orang itu, bagi mayit itu, pintu daripada pintu-pintu surga. Dibukakan pintu dari pintu surga, diperlihatkan kepada si mayit ini. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan pada si mayit, setelah pintu surga dibuka dan diperlihatkan, malaikat kata, hadza mab'aduka minha. Hai hamba Allah, bertualah engkau. Inilah tempat tinggalmu kelak. Nih, hada. Diperlihatkan pintu surga. Wa ma a'addallahu laka fiha. Dan engkau juga akan mendapatkan apa saja nikmat yang Allah telah sediakan di dalamnya. Subhanallah. Di alam barzah sudah diberitahu di mana tempatnya di akhirat. Sudah diberitahu apa balasan yang akan diterima di akhirat. Fayasjadu ghibtatan wa sururan, maka berita ini akan menambahkan rasa riang dan gembira bagi si mayit tadi. Subhanallah. Mana si mayit makin gembira, makin subhanallah. Berbeza jamaah sekalian, apabila yang mati itu, dan inilah sesuai dengan firman Allah dalam surah Ibrahim. Coba jamaah lihat surah Ibrahim ayat yang ke-27. Surah Ibrahim ayat 27. Kata malaikat pada si mati tadi, kamu dihidup atas syahadah, kamu mati berdasarkan syahadah, dan kamu nanti dibangkitkan pun dengan syahadah sesuai dengan firman Allah surah Ibrahim ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ila akhir ayah. Yuthabbitu, menetapkan, meneguhkan, menguatkan. Allahu Allah, alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman oleh Allah akan dikuatkan, diteguhkan. Dikuatkan dengan apa? Bil qaulit tsabit, dengan ucapan yang sabit, yang kukuh, yang kuat, yang tidak berubah-ubah. Apa itu? Kalimat tauhid. Masih hidup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipegangi dan tak pernah dilepaskan, tidak dijual belikan dengan harga yang murah, masih hidup. Mati atas dasar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di alam barzah masih begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat yang sabit, fil hayati dunya, kehidupan dunia, dan di akhirat. Inilah amal. Kenapa disebut kalau sabit yang disahadah? Tadi katanya sholat, zakat, iya jamaah sekalian. Kerana sahadah itu adalah dasar, foundation. Sebab solat tanpa ada nilai tauhid, tolak. Zakat bukan atas dasar tauhid, tolak. Puasa tidak berdasarkan tauhid, tolak. Semua amal baik sebanyak manapun, jika bukan ditegakkan atas dasar, dilakukan atas dasar tauhid, ditolak. Sebab itu disebutkan tauhidnya. Karena tauhidnya sudah betul, solatnya walaupun mungkin tidak banyak, diterima. Karena tauhidnya betul, puasanya mungkin hanya ngam-ngam, diterima. Akidahnya sudah betul, tidak rusak, zakatnya walaupun hanya yang wajib, diterima. Karena akidah tauhidnya yang ditulus ikhlas, amal kebaikan yang lain, jangankan yang besar-besar. Buang sampah di laluan orang, buang duri di laluan orang, itu pun diterima oleh Allah. Dan amal-amal yang dilakukan semasa hidup berdasarkan akidah tauhid itu akan menjadi penjaga, pelindung diri dia di alam barzah. Tadi katakan, solatnya menjaga dari arah kepalanya, puasanya menjaga dari sebelah kanannya, zakatnya menjaga dari sebelah kirinya, amal-amal soleh yang menjaga daripada arah kakinya. Selamat ini orang. Dan apa manfaatnya, apa kebaikan, keberuntungan bila selamat? Nabi pernah beritahu kita. Lah hadis yang dulu telah kita pelajari. Al-qabru awalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah stesen yang pertama daripada stesen-stesen yang ada di akhirat. Di akhirat ini banyak stesen. Banyak tempat persinggahan. Banyak checkpointnya. Persinggahan stesen. Checkpoint yang pertama itu alam kubur. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, kata Nabi. Sesiapa saja yang terselamat daripada huru hara fitnah kesusahan alam barzah, stesen selepasnya makin mudah, makin senang, makin senang. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Dan sesiapa yang tak selamat daripada huru hara alam barzah,
Station yang pertama lebih susah. Dalam hadis tadi dicontohkan orang yang telah selamat daripada huru hara alam barzah. Sebab itu sebelum pun dibangkit, dipindahkan di alam barzah, dia sudah selamat, sudah selesai. Tengok tuh tempatmu, surga. Allahu Akbar. Dan itu lain tidak kerana. Kenapa dapat manfaat begitu besar? Lain tidak semata-mata karena amalnya. Begitulah pentingnya beramal. Berdasarkan tauhid. Harta benda tidak boleh menolong. Anak pinak tidak boleh menolong. Jawatan yang paling tinggi semasa hidup tak boleh menolong. Karier yang paling cemerlang tak boleh menolong. Yang boleh menolong jika semua tadi, harta benda, kejayaan duniawi, pangkat, kekuasaan dimanfaatkan untuk beramal soleh. Nah, amal soleh itulah yang menolongnya, bukan pangkatnya. Sebab kalau jawatan tinggi disalahgunakan, bukan malah menolong. Menyusahkan ada. Saya itu kalau Allah beri kita amal, beri kita harta, kekuasaan, kesehatan, peluang, amanah, manfaatkanlah sebaik-baik. Kita gunakan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya. Sebab dengan nikmat yang banyak Allah berikan, bila gunakan sebaik-baiknya, mana amal soleh yang kita lakukan pun banyak juga. Bila banyak, nanti bodyguard kita ramai di alam barzah. Banyak dan kuat-kuat belakang. Sekarang, jika harta, benda, kekuasaan, nikmat, kesenangan, kesejahteraan, kesehatan disalahgunakan. Bukan untuk beramal soleh. Tapi disalahgunakan hanya untuk memenuhi kehendak hawa nafsu semasa hidupnya. Macam nasibnya di alam kubur. Ini sambungan hadis itu. Wa innal kafira idza utiya min qibli ra'sihi. Dan sesungguhnya orang kafir. Di atas ini jika orang mukmin. Dan jika si mayit itu orang kafir. Bukan mukmin. Kenapa? Nikmat yang Allah berikan di dunia semua disalahgunakan. Hanya untuk memenuhi selera nafsu yang rendah. Semua disalahgunakan. Tidak ada yang menepati atau sedikit sekali yang menepati kehendak Allah. Sehingga mati dalam keadaan banyak bebanan. Kufur. Adapun jika yang mati itu orang kafir, apabila didatangi malaikat dari sebelah kepalanya karena malaikat hendak menyoal, menguji dia, lam yujad syai'un. Malaikat tidak mendapati apa-apa halangan. Oh, rupanya kalau tak ada penjaganya, tak ada bodyguardnya, senang malaikat. Nak bertanya bertubi-tubi. Tak ada yang jaga. Salat tak ada. Kemudian, Tumma utiyam an yamini fala yujad syai'. Datang dari sebelah kanan, tak ada yang jaga. Tak ada yang jaga. Sebelah kanan kan puasa. Tak ada yang jaga. Mana dia puasa? Kemudian datang dari sebelah kiri. Pintu ternganga. Senang. Minta maaf kalau dalam bahasa malaikat. Sebab malaikat ni yang malaikat mengazab ni jamaah bahasanya kasar-kasar. Banyak kasar. Jadi bahasa kalau bahasa kasar, malaikat datang nak membantai orang ni senang. Tak ada yang melawan. Tak ada yang menghalanginya. Jakat tak ada. Datang dari arah kakinya. Senang. Tak ada siapa menghalangnya. Maknanya orang ini langsung tak ada pelindung. Karena yang melindungi di alam barzah itu hanya amal soleh. Yang tempoh hari kita pelajari hadisnya. Jika orang yang
Alam kubur ni diberi pilihan oleh Allah. Nak pilih dunia dan isinya kah? Atau nak pilih diberi waktu 2-3 minit untuk solat 2 rakaat kah? Ahli kubur akan memilih, ya Allah, berikan saja aku waktu seminit 2 untuk solat walaupun 2 rakaat. Tak nak dunia isinya. Dia melihat kebaikan, keutamaan solat walaupun 2 rakaat jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Malang sekali kesedaran itu baru tiba, baru datang ketika ia sudah alam barzah yang tak mungkin lagi melakukan. Dapat melakukan. Itu sabda Nabi dalam menjadi pengajar kita yang hidup. Jadi senang. Minta maaf orang ini jadi permainan lah. Jadi bola yang ditendang ke sana sini oleh malaikat tanpa ada perlawanan sedikit pun. Tanpa ada yang melindunginya. Lalu malaikat kata, "Ijlis." Kalau itu duduk. Fayajlisu mar'uban khaifan. Si kafir atau orang tak ada amal ini duduk dalam keadaan ketakutan. Ada apa lagi? Tadi dah kena tala, tadi sudah tendang kanan kiri. Sekarang suruh duduk pula. Dia duduk tapi penuh dengan rasa takut dan gemetar. Fayuqalu, lalu ditanyakan pada si mayat yang kafir ini. Ara'aituka hadzal rajul ladzi kana fikum madza taqulu fi wa ma tashhadu alaihi. Aku nak tanya pada kamu, wahai si hamba Allah. Kamu nampak di sana ada lelaki? Ya, nampak. Menurut kamu, siapa lelaki itu? Apa kesaksianmu tentang lelaki itu? Tolong beritahu aku. Orang tu nampak ada lelaki. Ditanya, siapa lelaki itu? Apa kesaksianmu tentang dia? Tolong beritahu aku. Fayaqulu ayu rajulin? Tak, lelaki yang mana? Masya Allah. Mayat ini bingung, tak tahu apa-apa, malah tanya, ayu rajulin? Lelaki yang mana? Wala yahtadi lismi. Nama pun tak kenal. Siapa pun tak kenal. Lelaki mana yang ditanyakan? Fayuqalu lahu, lalu, oh kamu tak kenal lelaki itu. Kalau kamu tak kenal, malaikat kata, aku beritahu nama. Nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Kamu kenal dia? Kalau kamu kenal dia, siapa menurut kamu Muhammad itu? Apa kesaksian kamu tentang dia? Tolong beritahu aku. Si kafir menjawab, la adri. Aku tak tahulah siapa itu Muhammad. Tak tahu. Masya Allah. Tiba-tiba orang jadi buta hatinya. Mungkin di dunia dia kenal Muhammad. Apa tak kenalnya Abu Jahal tu kenal Muhammad? Abu Lahab tu kenal Nabi Muhammad. Abu Lahab tu kan pakciknya. Takkan tak kenal. Orang kafir Quraisy semua kenal. Itu Muhammad bin Abdullah fulan bla bla bla. Tapi ketika ditanya di alam barzah, aku tak tahulah siapa orang itu. Nama dia Muhammad. Tak tahulah Muhammad yang mana. Masya Allah, betul-betul buta lah. Betul-betul buta. Nah, ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Coba jamaah lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra. Coba lihat surah Al-Isra. Surah yang ke-17 ayat 72. Tujuh belas 72.
Inilah yang akan dialami oleh si kafir. Inilah yang dialami oleh orang yang tidak punya amal soleh ketika hidupnya. Belum lagi di akhirat, di alam barzah pun sudah menderita. Allah ingatkan. Surah 17 ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Waman dan siapa saja kana adalah ia fi hadihi di sini. Di dunia ini. Siapa saja yang adalah dia di dunia ini a'ma, buta. Bukan buta matanya ya. Tahu itu siapa Muhammad Bapak, tapi buta. Tak mempercayainya. Tidak. Tahu ini Quran, kita lo tahu ini halal atau haram, tapi tak ambil indah. Itu buta lah maksudnya. Quran beritahu ini haram. Mana apa haram serupa je. Ini fardu. Apa benda fardu? Pulang akulah nak buat ke tidak. Itu nak buta di dunia. Fahuwa fil akhirati a'ma. Allahu Akbar. Maka di akhirat nanti akan lebih buta. Wa adallu sabila. Dan dia lebih sesat jalannya. Di dunia ia buta, tak kenal mana lurus, mana bengkok, mana halal, mana haram, mana jalan ke surga, jalan ke neraka, karena hidup mereka diarah, dipimpin, berimamkan hawa nafsu, masuk alam barzah, buta. Tak kenal Muhammad. Tak, saya tak kenal. Tak tahu siapa. Wahai di dunia bukan tak kenal. Abu Jahal kenal. Abu Lahab kenal. Tapi di alam barzah boleh kata tak tahu. Ini Allah kata. Siapa yang di sini buta, di sana lebih buta. Siapa yang di sini tak mau menerima ini halal, ini haram, kata Allah, di sana lagi teruk. Siapa yang di sini tidak mau menerima perintah Allah, tidak mau menerima larangan Allah, karena dia merasa tak selesa. Hidup diatur ini, diatur ini boleh tak boleh. Terpulang akulah. Aku suka, aku buat. Aku tak suka, tak buat. Wah. Teruk ini orang yang besar. Dah tahu itu perintah Allah, tak dibuat. Takkan buta namanya. Dah tahu itu larangan Allah, tapi dilanggar. Itulah namanya buta. Di dunia nampaknya macam tak ada kesan. Ini perintah Allah, tapi dilanggar. Tapi macam tak ada apa-apa pun orang tu. Okey aja hidupnya. Dia sehat tak sakit. Dia senang tak susah. Dia kerjanya makin tambah bagus. Walaupun apa yang Allah suruh tak buat, apa yang Allah larang tak tinggal, itu di sini tak nampak. Coba nanti masuk alam barzakh. Buta sebuta pujian, sesat, menderita tak sudah. Wal'iyadzubillah. Ini karena amal tak ada. Ya? Jadi orang ini kata, la adri, aku tak tahu siapa itu. Sami'tu nasa qalu qaulan. Yalah, aku pernah dengar lah ada orang kata itu Muhammad, tapi tak tahulah. Tak betul tak tidak, tapi orang kata macam tu. Dia sendiri tak faham. Masya Allah. Fakutu kama qala nas, jadi aku pun ikutlah apa kata ada orang. Inilah nasib orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran di dunia. Tak mau kebenaran maknanya semua amalnya buruk. Yang mau menerima kebenaran, mana semua amalnya baik. Fayuqal, lalu malaikat berkata pada orang ini, ala dzalika huyita wa alaihi mutta wa alaihi tub'atu insyaallah. Atas dasar itulah dahulu kamu hidup di dunia.
Dan atas dasar itulah kamu mati. Dan atas dasar itu juga nanti kamu akan dibangkit di akhirat. Mana apa? Dahulu kamu hidup, prinsip hidup kamu yakni tak kenal siapa Allah, tak kenal siapa nabinya. Tak kenal agama Allah. Kamu mati pun dalam keadaan tak kenal agama Allah, tak kenal Allah, tak kenal Rasulnya. Nanti kamu dibangkitkan pun dalam keadaan seperti itu. Bukankah itu yang paling buta dan paling sesat jalan? Lepas itu apa? Tsumma yuftahu lahu babun min abwabin nar. Kemudian dibukakan pintu neraka dan diperlihatkan pada orang ini. Terpampang depan matanya. Tuh neraka. Pintunya telah terbuka. Lalu dikatakan pada mayat ini, hadza maq'aduka minan nar wa ma a'addallahu laka fiha. Inilah tempat tinggal yang disediakan buat kamu. Termasuklah siksa-siksa yang ada di dalamnya, semuanya diperuntukkan buat kamu. Allahu Akbar. Belum masuk neraka, sudah diperlihatkan neraka kepadanya, dan diberitahu, itulah tempat tinggalmu. Tunggu masa je lah. Maknanya masa di alam barzah pun sudah tersiksa. Karena melihat tempatnya di neraka. Sementara yang pertama, di alam barzah sudah berbahagia. Karena setiap saatnya melihat surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Fayazdadu hasratan wa thubura. Akhirnya ianya akan menambahkan penyesalan, kerugian, dan merasa kebinasaan yang luar biasa. Subhanallah. Bukan itu saja, lebih menyakitkan lagi kepada ahli neraka yang dinampakkan neraka ini. Setelah dia ketakutan, lalu diperlihatkan. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Kemudian dibuka pintu surga dan diperlihatkan surga kepada orang ini. Orang kafir ini. Tadi nampak neraka. Lalu beritahu, itu tempat kamu. Ketakutan dia. Menyesal dia. Menderita dia. Dalam keadaan macam itu, diperlihatkan pula pintu surga dibuka. Ini surga. Pintunya telah terbuka. Lalu diberitahu pada si mayat yang kafir ini. Hadza maq'aduka minha wa ma'adallahu laka fiha lau ata'tahu. Wahai hamba Allah, inilah tempat yang Allah sediakan buat engkau. Dan segala nikmat yang ada dalam surga itu semuanya Allah peruntukkan buat engkau. Lau ata'tahu. Kalaulah dahulu kamu di dunia mentaati Allah. Tapi malang, dahulu kamu tidak mentaati, kamu menderaki. Lagi tambah tersiksa. Kalaulah dahulu aku taat, kalaulah aku buat baik. Kan begitu akhirnya. Jadi saja dipelihara itu untuk menambah sakit hati mereka. Sakit jiwa mereka. Bukan seronok. Diperlihatkan surga bukan seronok. Diperlihatkan surga itu akan malah menambah rasa sengsaranya. Karena malaikat kata, itu surga Allah semesta sediakan buat kamu. Kalaulah dahulu kamu mentaatinya. Tapi karena kamu menderakainya, surga yang semewah itu, ya Allah tak jadi peruntukan buat kamu. Fayazdadu hasratan wa thubura. Si mayat ini akannya bertambah-tambah menyesal dan binasa. Tsumma yudayyaku alaihi qabruhu. Kemudian alam kuburnya Allah sempitkan. Sempitkan, dikompres, makin sempit,
hatta takhtalifa fihi adla'uh, sehingga patah, retak, patah, berkecai tulang-tulangnya. Masya Allah. Itu digambarkan oleh Nabi. Alam kuburnya disempitkan hingga meranapkan tubuh badannya dan jiwanya. Sementara si mukmin tadi kuburnya dilapangkan selapang-lapangnya. Watilkal ma'isatu dongkah. Itulah kehidupan yang sempit. Sebagaimana yang Allah firmankan, fa inna lahu ma'isatan dongkah wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'mah. Wal iyadu billah. Berdasarkan hadis sahih atau hadis hasan ini jamaah sekalian, itu lengkapnya hadis tadi ya. Panjang jadi saya bagi separuh itu saja. Separuh yang bacakan. Sama dengan hadis yang telah kita bahas pada siri-siri yang dulu. Ya. Setiap manusia yang hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah disediakan dua tempat. Saya oleh Allah sudah disediakan dua tempat di akhirat. Setiap seorang di zaman sekarang disediakan ada dua tempat yang sudah dirizepkan oleh Allah. Satu tempat, kata untuk saya, satu tempat Allah sediakan di surga dan satu tempat untuk di neraka. Ya, setiap seorang. Lalu kita di dunia diberi pilihan oleh Allah, nak pilih tempat yang mana? Bila kita memilih tempat di surga, ya masuk surga lah. Tempat kita di neraka jadi kosong. Jika seseorang itu semasa dunia menempah tempat di neraka, maka ia menjadi penghuni neraka. Tempat yang Allah rizqkan di surga jadi kosong. Itu kan hari yang telah belajar itu. Bahkan hadis sahih Nabi bersabda begini. La yadkhulun ahadun naro. Atau la yadkhulun naro ahadun. Hatta uriya maq'aduhu minal jannah. Lau ahsana. Liyasdada hasrah. Tidak seorang pun ahli neraka dimasukkan di dalam neraka, melainkan terlebih dahulu diperlihatkan tempat tinggalnya yang Allah sediakan di surga. Jikalau dahulu dia berbuat baik, supaya ia menambahkan penyesalan. Jadi katalah ada orang diputuskan, kamu masuk neraka. Orang ini sebelum masuk neraka, Allah tahan dulu. Tunggu. Aku nak tunjukkan pada kamu tempat yang aku sediakan buat kamu di surga. Tuh, diperlihatkan. Itulah tempat yang aku sediakan buat kamu di surga. Kalaulah dahulu di dunia kamu berbuat baik. Malangnya kamu buat jahat. Jadi tempat yang di surga kosong. Kamu membuat tempahan neraka, ya neraka. Orang itu menyesal tak sudah lah. Oh, napolah. Maknanya belum masuk neraka pun sudah tersiksa jiwanya. Demikian juga orang ahli surga. La yadkhulu jannata ahadun hatta uriya maq'aduhu minan nar lau asa. Dan tidaklah seorang pun ahli surga masuk surga sehingga terlebih dahulu diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Jikalau dahulu di dunia berbuat jahat, memilih beramal jahat. Supaya ia bertambah kesyukurannya. Hai ahli surga, masuk surga kamu. Tapi tunggu, sebelum masuk surga Allah kata, tunggu dulu. Aku nak perlihatkan tempat yang aku sediakan buat kamu di neraka.
Dilihatkan, tuh tempat kamu di neraka. Nampak? Kalaulah dahulu kamu buat jahat, tuh neraka. Orang ini pasti akan kata, nasib baiklah aku pilih buat baik, akhirnya masuk surga. Nasib baiklah aku. Kalau dahulu aku buat jahat, tuh neraka. Jadi setiap kita ini sebenarnya sudah ditekan oleh Allah dua tempat itu. Dan kita di dunia ini, amal kita ini merupakan tempahan. Sama ada amal yang kita lakukan menjadi tempahan tempat di neraka, wa'iyadzubillah, atau amal yang kita lakukan sekarang ini menjadi tempahan tempat di surga. Alhamdulillah. Jadi kalau orang itu menempah tempat di surga, ya tempat yang Allah sediakan di neraka kosong lah. Kalau tempat di neraka kosong, lalu siapa yang menghuni? Nah, itu pertanyaannya. Rupanya yang menghuni jamaah sekalian, yakni tempat kosong yang sepanjang diisi oleh orang yang karena dia sudah masuk surga, Allah berikan kepada ahli neraka. Sehingga ahli neraka ini azabnya berganda. Ibarat ruang-ruangnya berganda. Dia dapat satu, sepatutnya akhirnya dapat dua. Karena yang dua itu tempat yang sudah ditinggalkan oleh ahli surga. Ahli surga tak nak. Di surga pun ada tempat kosong. Tempat siapa? Ya, ini tempat orang yang masuk neraka. Karena dia pilih neraka, tempat yang Allah berikan di surga kosong. Kalau kosong untuk siapa? Allah berikan kepada ahli surga. Sehingga ahli surga mendapat nikmat tambahan, sebagaimana ahli neraka mendapat siksa tambahan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan peristiwa yang dahsyat itu jamaah sekalian, saya ulangi, lain tidak, puncanya, sebabnya satu, amalan. Ya, dia amal baikkah atau amal buruk? Itu saja. Dia tahu itu perintah Allah, dibuat atau tidak. Oh, dibuat. Ya surga lah. Dia tahu tak itu larangan Allah? Tahu. Dah tahu larangan Allah itu ditinggal atau tidak? Ditinggal. Surga tempatnya. Orang itu tempah surga. Nanti tempat yang harus di neraka kosong. Sebaliknya, dia tahu tak bahwa itu perintah Allah? Tahu. Buat atau tak buat? Tak buat. Wa'iyadzubillah, dia tempah neraka. Dia tahu tak itu larangan Allah? Tahu. Haram. Ditinggal ke tidak? Tak ada. Dibuat juga. Neraka. Ya. Lebih teruk yang ketiga. Dia tahu tak itu perintah Allah yang mesti buat? Tak tahu. Dia tahu tak itu larangan Allah mesti tinggal? Tak tahu. Wah, itu memang tak tahu tak kena buta habis ini orang. Di akhirat lebih buta dan lebih teruk. Itu kekal dalam neraka. Yang ketiga itu. Yang kedua itu tahu itu perintah Allah tapi tak buat. Tahu itu larangan Allah tapi tak tinggal. Tapi masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, masuk neraka, tapi tak kekal. Itu bisanya. Masuk neraka, tapi tak kekal. Adapun yang ketiga, tahu perintah Allah? Tak tahu. Tahu Allah? Tak tahu. Buat itu. Dia tak tahu. Itu neraka lah. Kekal abadi. Jadi amal kita ini adalah segala-galanya. Amal itu akan menentukan. Bukan sekadar menemani, menentukan keadaan kita senang atau susah, tempat kita selesa atau tidak di alam kubur hingga di akhirat. Bagi mereka yang telah berada di alam kubur, yang masa jelas tidak mampu nak mengubah tempat itu. Tak mampu. Karena yang dapat mengubah yakni amalnya, sementara mereka sudah tidak lagi punya peluang, punya kesempatan untuk beramal. Sebab itulah hadis-hadis seperti ini sebetulnya ia peringatan bagi kita yang masih hidup. Sementara Allah masih beri kita kesehatan, waktu, harta benda, kemampuan berapa, ya
hendaklah kita manfaat sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, ya yang ada hanya penyesalan. Sebab itulah mari kita ambil peringatan untuk kita yang masih hidup ini. Pertama, mari kita rujuk firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Kita lihat. Al-Baqarah 197. Kira ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 bagian akhir tengah ke akhir itu Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Watazawwadu, dan carilah bekalan. Tazawwadu itu mencari bekalan. Ini amar. Wahai orang beriman, carilah bekalan. Tambahkan bekalan. Untuk kamu bawa pulang berjumpa dengan Tuhanmu. Lalu mungkin kita tanya, ya Allah, Engkau suruh kami cari bekalan. Bekalan apa ya Allah yang patut kita bawa ya, yang paling baik? Allah beritahu, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan yang kamu mesti bawa ketika kamu jumpa aku, lain tidak. Takwa dalam pengertian umum, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Itu pengertian umum takwa, yang mudah. Jadi kalau kita buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, maknanya kita telah menghimpun bekalan. Mempersiapkan bekalan secukupnya. Untuk kita bawa balik. Dan itu sebaik-baik bekalan. Orang kaya ada peluang, orang miskin ada peluang, orang kampung ada peluang. Orang susah ada peluang, orang sana peluang. Orang yang tak ada pekerjaan ada peluang, orang ada pekerjaan yang Masya Allah mungkin hanya cuci longkang ada peluang. Orang yang punya jabatan tinggi pun punya peluang untuk bertakwa. Bekalan yang takwa itu yakni buat apa yang disuruh, tinggal yang ditegah. Dan peluang untuk melakukan buat yang disuruh, tinggal itu terbuka bagi semua orang. Saya itu malang ya mas kalian. Malang sekali dan rugi sekali. Kalau orang merasa career dia, jaya dia, passion dia, menghalang dia untuk buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegak. Itu malang sekali. Kenapalah abang ni tak buat apa yang Allah suruh? Kan itu perintah wajib. Kenapalah kamu buat Allah apa yang Allah larang? Iyalah, saya tahu memang itu suruhan Allah. Tapi saya tak boleh buat. Karena kerjaya aku ini menghalang aku untuk buat macam tu. Kenapa itu larang Allah kamu langgar? Iyalah, karena ini tuntutan kerja. Profesion aku ini mengharuskan aku melakukan seperti ini. Jadi terpaksalah larangan aku langgar. Tengok. Kerja ya dijadikan alasan untuk tidak bertakwa. Itu rugi serugi-ruginya. Encik seorang Muslim. Ya, saya Muslim. Anda pernah pergi haji? Ya, saya sudah pergi haji. Saya pergi umrah. Yalah, sebagai orang Muslim, Cik,
sepatutnya penampilan seorang Muslim itu yakni seperti mana yang dikenai oleh Quran lah. Tak kira laki atau perempuan menutup aurat. Itu Allah yang suruh. Yang suruh. Perempuan seperti ini, laki seperti ini. Yang penting menutup aurat, caranya terpulang. Kamu tahu itu aurat itu perintah Allah? Saya tahu. Dan kamu tahu perintah Allah mesti dibuat? Iya. Dan kamu tahu buat surah Allah itu namanya takwa? Iya. Dan kamu tahu itu bekalan? Iya. Tapi kenapa kamu tak buat? Kenapa kamu tidak menutup aurat? Aurat itu larangan Allah. Kenapa kamu langgar? Itulah masalahnya. Ini tuntutan kerja. Tengok. Profession aku ini tidak menghalang aku untuk menutup aurat. Itu masalahnya. Jadi ini saya bersifat profesional. Wah, bahasa dia. Saya mesti bersifat profesional. Mana mungkin kerjaya aku seperti ini, berpakaian macam orang nak pergi takziah umpamanya. Allahu Akbar. Tak sesuai langsung. Kalau aku berpenampilan seorang muslim atau muslimah dalam dunia profesi aku ni, memang tak ni. Hati memang itu tapi tuntutan kerjaya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah dikorbankan karena tuntutan kerja, karena ingin cari rezeki. Rezeki itu Allah yang beri, Allah yang jamin. Minta rezeki pada Allah, tapi permintaan Allah diabaikan. Coba di mana kita? Kita renung baik-baik. Sebenarnya kita ini siapa di hadapan Allah? Sopan atau tak sopan? Kita minta rezeki pada Allah. Yang jamin rezeki kita adalah Allah. Tiba-tiba Allah tuntutan pada kita, kita abaikan. Kita minta rezeki pada dia, tapi pemilihan dia kepada kita, kita tak boleh, ini menghalang. Dan Masya Allah. Ini tanda-tanda kerugian yang amat sangat. Amat sangat rugi. Ini dia. Jadi bekalan yang Allah suruh cari, dan ini dibolehkan oleh semua orang mukmin. Kiralah kedudukannya seperti apa, background ekonomi seperti apa, karena bekalan yang Allah katakan sama. Takwa. Dan takwa itu apa? Takwa bahasa yang mudah, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Senang kan? Sehingga tidak boleh ada sesuatu yang menghalang kita untuk bertakwa. Jangan jadikan apa saja kepentingan dunia sebagai alasan untuk tidak bertakwa pada Allah. Itu bermakna kita mengabaikan tuntutan Allah hanya semata-mata karena tuntutan hawa nafsu. Makna kita lebih mengutamakan hawa nafsu daripada Allah. Bila itu diamal, diterus jamaah sekalian. Wal'iyadzubillah, tunggubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari itu. Apa yang akan berlaku pada orang yang berfikir itu dan terus-menerus, orang nanti akan mengalami keadaan seperti yang Allah ceritakan dalam ayat yang lain. Dahulu pernah saya sampaikan. Coba lihat semula. Surah Al-Mu'minun. Ini nanti akan dialami oleh orang yang berfikir seperti itu. Surah Al-Mu'minun. Ayat 99 dan 100. Inilah nanti yang akan dialami. Orang yang sentiasa punya alasan untuk tidak mau bertakwa. Macam-macam alasan, macam-macam keuzuran, macam-macam hilah, macam-macam alasan pekerjaan, alasan belum waktunya lah, alasan kawan lah, alasan macam-macam lah, penampilan lah, alasan. Kita pernah dengarkan jemaah sekalian? Contoh kecil ya, ini tidak cerita sama ada yang hidup maupun yang meninggal. Ada kadang orang maklum karena dia berprofesi sebagai pelakon, disuruh melakonkan watak suami istri, walaupun bukan suami istri, atau mungkin minta maaf, melakonkan watak yang jahat, watak jahat, laki jahat ke perempuan jahat, ya perempuan malam lah,
Ya, namanya wataknya perempuan malam, itu dia punya skrip dia. Ya, mestilah pakaiannya macam perempuan malam lah. Perangainya, menggoda di hidupnya. Saya ditanya, awak ni seorang muslimah, awak baru balik umroh. Kenapa awak lakon macam tu? Lakon macam tu macam mana mau kamu? Tak, itu kamu jangan tengok saya. Itu tuntutan kerja lah, itu tuntutan skrip. Skrip menghadapi saya buat macam tu. Saya mesti profesional. Tengok. Saya mesti profesional. Kamu jangan tengok itu. Saya tidak seperti itu. Apa dia fikir ketika melakonkan watak jahat, melanggar syariat, tidak catit. Malaikat maafkan. Masya Allah. Inilah jamaah sekalian yang dikatakan buta di dunia. Alasan tuntutan kerja, alasan tuntutan skrip, alasan itu, alasan ini. Apa dia fikir ketika walaupun melakonkan katalah perempuan jahat, perempuan malam, menggoda perempuan pilihan yang sangat itu. Apa dia fikir malaikat tidak catit? Allah bagi tahu malaikat, ini hambaku ni sedang berlakon tau. Kamu jangan catit tau. Jangan catit salah. Apa dia begitu? Masya Allah. Itu yang saya maksudkan tadi. Orang selalu cari alasan untuk tidak buat apa yang Allah suruh atau tidak tinggal apa yang Allah tegah. Bahasa mudahnya, menangguhkan atau meninggalkan takwa. Macam-macam alasan. Alasan profesion lah, tuntutan skrip, alasan pergaulan, alasan pekerjaan, alasan macam-macam lah. Kalaulah cara berfikir seperti ini, gaya hidup seperti ini, terusan hingga akhir hayat, apa yang akan dialami oleh orang ini? Ini jawabannya. Al-Mu'minun 99 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hatta sehingga apabila jaa telah datang ahadahum akan seorang mereka al-mautu oleh kematian. Maknanya apabila kematian sudah mendatangi, menjemput orang seperti ini, pasti orang ini akan berkata, merayu-rayu kepada Allah. Rabbirji'un, Rabbirji'un, Rabbirji'un. Ya Allah, tolonglah ya Allah, kembalikan aku, ya Allah, kembalikan aku, ya Allah. Janganlah engkau terus paksa kami pergi ke depan. Tolonglah balik ke belakang, ke dunia maksudnya. Jangan sekarang ya Allah, jangan sekarang ya Allah. Allah tanya, kenapa kamu tak mau pergi ke alam barzah sekarang? Masa sudah tiba. Kenapa kamu ingin patah balik ke belakang? Nak apa lagi? Kan aku dah bagi kamu 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Masih nak balik ke dunia itu pasal apa? Kenapa tak terus pergi ke depan alam barzah? Apa jawabannya? La'alli a'malu solihan fima taraktu. Allah, supaya aku boleh melakukan beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Tahu pula. Dahulu ya Allah aku tahu benda itu perintah kamu yang mestinya aku telah lakukan. Tapi aku tinggalkan tuntutan kepekerjaan. Sekarang aku sedar ya Allah, tolonglah bagi Chan. Aku nak buat semula. Allahu Akbar. Ya Allah, dahulu aku tahu itu larangan kamu. Tapi terpaksa aku langgar. Karena tuntutan skrip namanya. Tapi ya Allah, tolong sekarang aku mencari aku. Tengok, aku nak beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Maksudnya aku buat dahulu. Masa-masa umur kamu masih berikan panjang. Ini dah sangat singkat nak minta ini. Merayulah dengan air mata darah sekalipun. Allah jawab, kalla, kalla, kalla. Bukanlah kalla. Tidak, sama sekali tidak. Tidak mungkin. Nah, kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itulah kalimat ucapan yang terus-menerus dia akan mengucapkannya. Maknanya,
orang nak meninggalkan dunia masuk alam barzakh sepatutnya ditutup dengan kalimah la ilaha illallah. Rupanya diisi dengan ya Allah kembali kami rabbil ji'un, rabbil ji'un. Kalimat yang sia-sia. Dia terus lakukan hingga mati. Ya Allah, sia-sianya lah hidup. Mengharapkan sesuatu yang mustahil berlaku. Wa min waraihim barzakhun. Dan di belakangnya itu barzakh. Barzakh itu alam kubur lah. Berapa lama di sana? Ila yaumi yub'atun. Hingga tempoh masa mereka dibangkitkan. Tengok jam sekarang. Terlalu banyak kerugiannya. Belum pun masuk alam kubur, orang ini sudah tersiksa. Masuk alam kubur dalam hadis tadi sangat-sangat tersiksa. Dan siksanya berganda-ganda. Siksa pertama karena minta maaf bahasa siksa memang dibantai malaikat. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Karena tak ada pelindung. Lalu diperlihatkan neraka. Dan diberitahu itu tempatnya. Tersiksa lagi. Lalu diberitahu surga. Itu tempat yang Allah sediakan bagi kamu. Jikalau dahulu kamu jadi orang baik. Tapi malang kamu boleh tersiksa lagi. Menyesal tak sudah. Kuncinya satu. Tidak memanfaatkan peluang. Peluang untuk beramal soleh ada. Kemampuan untuk beramal soleh ada. Tapi malangnya masa itu tidak ada kemauan untuk beramal soleh. Kemauan untuk beramal soleh baru tiba ketika kemampuan dan peluang sudah tertutup. Apa maknanya? Bila sudah dekat ajal, keinginan nak beramal ada. Peluang tak ada, kemampuan pun tak ada. Dahulu masa hidup, kemampuan ada, peluang ada, kemauan tak ada. Itu bukan salah Allah. Sebab itulah amal yang Nabi katakan yang akan setia menemani kita. Jika amal baik akan menolong kita, jika amal jahat akan menjadi bebanan buat kita. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah, kalau ianya dapat dimanfaatkan sama, Allah mudahkan segala usaha kita, ditujukan ke jalan yang ridhoinya, ditegur olehnya bila kita terlupa, diluruskan bila kita bengkok, dibetulkan bila kita tersilap. Mudah-mudahan Allah melimpahi rahmat dan kurnia kepada kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.